Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaqona siril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, yang senantiasa selalu saya doakan semoga anda semua diberikan panjang umur fi taatillah, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa fi taati Rasulillah, dalam keadaan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kamali sihati wal afiyah, dalam keadaan sihat wal afiyah, segala urusannya dimudahkan oleh Allah, segala permasalahannya diberikan solusi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga anda dijadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Anak-anak anda dijadikan anak-anak yang soleh solehah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa lagi dalam kajian ini, di mana dalam kajian ini saya akan berbagi satu kajian yang sangat penting, yang harus anda pahami, yang harus anda ketahui, karena ini berkaitan dengan amal ibadah kita, khususnya yaitu masalah sholat tahajud. Jadi dalam ibadah yang namanya sholat, ada hal-hal yang harus kita pahami betul. Ada yang namanya arkanus sholat, rukun-rukun sholat. Ada yang namanya syarat sahnya sholat. Nah, pada kajian kali ini kita akan membahas syarat utama agar amal ibadah kita, yaitu ibadah sholat tahajud, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namanya syarat, ya, persyaratan. Yang namanya syarat itu kan tentu harus kita penuhi. Manakala kita kekurangan satu saja dari beberapa syarat yang ditentukan oleh syariat, nah maka ini berbahaya. Artinya ini berbahayanya kenapa? Karena ini berkaitan dengan tahajud kita, yang mana kita sama-sama tahu, di beberapa kajian saya sering menjelaskan tentang keutamaan sholat tahajud, yang salah satunya adalah orang yang sholat tahajud, doanya akan dikabulkan, Allah akan berikan pertolongan, Allah akan berikan keajaiban, dalam tanda kutip tahajud yang sesuai syariat, tahajud yang sesuai syarat rukunnya, dan kemudian syarat syahnya, syarat diterimanya tahajud itu juga sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama. Jadi ini penting, makanya sejenak anda simak sampai selesai agar benar-benar anda paham, oh ternyata syarat diterimanya sholat tahajud itu ada syaratnya, ada kitabnya, sehingga kita nggak sembarangan. Mungkin kita selama ini sudah sering melaksanakan sholat tahajud, ya kan, tapi ternyata misalnya kita nggak paham bahwa ada syarat yang harus kita penuhi agar tahajud kita diterima oleh Allah, sehingga kemudian tahajud yang kita lakukan ini akan berdampak banyak hal, banyak kebaikan, banyak pengkabulan, banyak pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin saja ada orang-orang yang sudah sering melaksanakan sholat tahajud, kemudian dia bertanya-tanya, saya sudah sholat tahajud sekian bulan, sekian tahun, tapi kenapa belum ada keajaiban, belum ada pertolongan, apa masalahnya? Nah, mungkin ini adalah salah satu masalah yang anda miliki. Anda tidak paham, tidak memenuhi syarat yang diajukan agar sholat tahajud anda diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja syarat agar tahajud kita diterima oleh Allah? Sebelum saya lanjutkan, silahkan bagi para jamaah yang mengikuti kajian ini, sejenak ringankan tangannya untuk subscribe channel ini, sehingga ketika saya berbagi tentang kajian, tentang ilmu, anda bisa mendapatkannya. Dan silahkan juga klik lonceng notifikasinya, klik logo jempol, dan silahkan juga tulis hajat terbaik anda di kolom komentar.
Saya bacakan bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa syurita ma'a ma mara liqabuliha indallahi subhanahu wa ta'ala. Ini ada di dalam kitab Sulam Taufik ya. Faslun, ada satu fasal. Wa syurita ma'a ma mara liqabuliha indallahi subhanahu wa ta'ala ayyaksida biha wajhallahi ta'ala. Jadi disyaratkan agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, liqabuliha, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama adalah ayyaksida biha wajhallahi ta'ala wahdahu. Yang pertama, kita melaksanakan sholat tahajud, ingat-ingat bahwa tujuannya semata-mata itu untuk ayyaksida biha wajhallahi ta'ala, benar-benar karena Allah ta'ala. Makanya kan diniat kayak saya niat sholat sunnah tahajud 2 rakaat karena Allah ta'ala. Nah ini kalau kita telaah lebih jauh, selama ini mungkin kita sholat tahajud ya karena kita lagi butuh ya. Kita sholat tahajud karena pengen lunas hutang, kita sholat tahajud ingin rezeki lancar, kita sholat tahajud agar hajat kita dikabulkan. Nah itu mulai sekarang Anda harus pelajari betul bahwa ketika Anda mau sholat tahajud sudah los. Saya niat sholat tahajud ini bukan karena apa-apa tapi semata-mata karena Allah Ta'ala, karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika niat kita benar-benar ikhlas, benar-benar lillahi ta'ala karena Allah ta'ala, maka tanpa kita menginginkan, misalnya yang tadinya kita sholat tahajud pengen rezeki kita lancar, hutang kita lunas, ekonomi kita mudah, tanpa kita berniat seperti itu kemudian akan menjadi bonus yang Allah berikan manakala kita benar-benar melaksanakan sholat tahajud itu ayyaksida biha wajhallahi ta'ala wahdahu. Kita benar-benar niat sholat tahajud itu semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada niat yang lain, tidak ada embel-embel yang lain. Meskipun memang kita bertahajud itu ya karena mengharapkan pertolongan, mengharapkan keajaiban, tapi usahakan mulai detik ini bertahap demi bertahap. Tidak apa-apa misalnya Anda sholat tahajud untuk saat ini karena memang lagi butuh keajaiban, butuh pertolongan, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah finansial, tidak apa-apa. Nanti bertahap-bertahap harus naik ke tingkatan sehingga ketika Anda benar-benar melaksanakan sholat tahajud itu sudah lillahi ta'ala. Sudah tidak ingat bahasanya Anda tahajud karena ingin ekonomi gampang, tidak ingat seperti itu. Benar-benar karena Allah. Masalah ekonomi, masalah hutang dan lain-lain itu kemudian menjadi bonus yang Allah berikan. Nah, kalau saat ini masih karena banyak hal biar hutang lunas itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, yang penting bertahap demi bertahap di-upgrade hati kita, di-upgrade niat kita agar benar-benar lillahi ta'ala, ada makom-makomnya. Jadi jangan karena Ustadz saya belum bisa kalau sholat tahajud karena Allah. Gimana? Ya nggak apa-apa, tetap laksanakan sholat tahajud. Jangan karena hati Anda belum benar-benar lillahi ta'ala, masih karena banyak hal sehingga Anda mau sholat tahajud, kemudian daripada saya niatnya kayak gini, mending saya nggak sholat tahajud. Nah itu salah. Jadi meskipun niat kita masih dibarengi embel-embel yang lain, bukan benar-benar karena Allah Ta'ala, tetap diistiqomahkan sehingga bertahap demi bertahap kita upgrade hati kita upgrade niat kita sehingga benar-benar los karena Allah Ta'ala. Nah ini penting. Jadi itu yang pertama, kita usahakan sholat kita itu lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala. Kalau sudah karena Allah Ta'ala itu nikmat. Sehingga kemudian yang pertama biasanya tahapannya gini. Orang sholat tahajud tahapan pertamanya itu karena terpaksa. Artinya terpaksa ya itu lagi punya hajat. Jadi dia paksa untuk bangun malam, melaksanakan sholat tahajud. Nanti kemudian tahap kedua akan menjadi kebiasaan. Karena sudah biasa sholat tahajud, sehingga kalau satu malam aja nggak sholat tahajud itu kayak kehilangan.
Makanya kan orang-orang soleh itu sering nangis, sedih kalau satu malam itu sampai terlewat tanpa melaksanakan sholat tahajud. Sampai kemudian kita akan masuk ke tahap yang ketiga. Sholat tahajud itu benar-benar menjadi kebutuhan kita. Jadi pertama karena paksaan, karena kita sedang runyem hidupnya, banyak masalah kita mau sholat tahajud. Setelah tahap itu, tahap kedua kita akan menjadi orang yang punya kebiasaan sholat tahajud. Tahap yang luar biasa, kemudian kita akan menjadikan tahajud itu sebagai kebutuhan kita tanpa dipaksa, tanpa apapun, karena kita butuh sholat tahajud, maka kita melaksanakan sholat tahajud. Nah, kemudian yang kedua, syarat diterimanya sholat tahajud kita adalah wa ayyakuna ma'kuluhu wa malbusuhu wa musallahu halalan. Nah, ini penting ya. Jadi syarat yang kedua agar tahajud kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ayyakula ma'kuluhu wa malbusuhu. Ma'kuluhu itu makanan. Apa yang kita minum, apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi harus perkara barang yang halal. Jadi kan barang itu ada 3. Ada yang halal, ya kan? Ada yang syubhat, ada yang haram. Yang halal, ya kita mencari sesuap nasi dengan bekerja, dengan benar-benar bekerja yang diridhoi oleh Allah, dengan pekerjaan yang tidak melanggar syariat, bukan hasil mencuri, bukan hasil korupsi dan lain-lain. Jadi harus halal. Apa yang masuk ke dalam badan kita, yang kita makan itu, kalau kita mau sholat tahajud kita diterima oleh Allah, harus makanan yang halal. Ada makanan halal tapi cara mendapatkannya nggak baik, itu menjadi haram. Misalnya beras halal, tapi cara mendapatkannya misalnya kita mencuri, ya jadi haram. Kita mendapatkannya dengan menipu orang lain, jadi haram. Kita mendapatkannya dengan menyakiti hati orang lain, haram. Nah, makanya ingat-ingat bahwa syarat diterimanya sholat tahajud kita yang kedua adalah makanan kita harus makanan yang halal. Anda sebagai suami usahakan mencari rezeki meskipun sedikit harus halal. Lihat beberapa aspek yang mempengaruhi. Anda jualan, ya jualan itu kan halal, tapi ketika jualannya tidak baik, itu kan ngurangin timbangan misalnya, bodohin orang, bohongin orang, yaitu jadi makanan, jadi uang, kemudian belikan beras, belikan makanan, itu menjadi makanan yang haram. Naudzubillah min dzalik. Man akalal haram mata qalbuhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang memakan barang yang haram hatinya akan mati. Naudzubillah min dzalik. Ketika hati seseorang itu sudah mati, wah susah, gelap hidup ini, nggak ada cahaya ruhaniyah, nggak ada cahaya ilahi yang bisa masuk ke dalam hati orang yang sudah mati. Nah, ini antisipasi betul masalah makanan, karena makanan ini dampaknya sangat luar biasa. Seperti misalnya Anda menginginkan anak yang soleh-solehah, jangan pernah berharap Anda punya anak yang soleh-solehah manakala makanan yang Anda berikan, nafkah yang Anda berikan kepada anak Anda itu adalah perkara-perkara yang tidak halal. Nah, ini ingat-ingat, makanannya harus halal. Bukan hanya makanan, wa ayyakuna malbusuhu halalan. Pakaian yang kita gunakan, baju, celana, peci, misalnya laki-laki, wanita itu mukena, ya, itu juga harus halal. Artinya halal itu didapatkan dengan cara yang baik, didapatkan dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa malbusuhu wa musallahu, tempat kita melaksanakan sholatnya juga harus perkara yang halal. Misalnya rumah, ya rumahnya itu harus rumah yang halal. Artinya halal di sini ya rumah yang memang kita dapatkan dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempatnya suci, bersih gitu kan. Nah, ini makanannya harus halal, pakaiannya harus halal, tempatnya juga harus halal sebagai syarat agar sholat tahajud kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa ayyuhdira qalbuhu fiha falaysa lahu min sholatihi illa ma'aqala minha wa alla yu'jiba biha wa ayyahdura qalbahu fiha. Jadi syarat yang
ketiga agar sholat tahajud kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu ayahduru qalbuhu fiha. Hati kita itu harus hadir, hudur, harus khusyuk ketika melaksanakan sholat tahajud. Artinya apa? Falaysa lahu min sholatihi. Ketika kita sedang sholat, kita tidak memikirkan hal-hal yang ada di luar sholat. Maksudnya gimana? Misalnya kita sudah sholat tahajud nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wasila. Ketika kita membaca doa iftitah, kita mengagungkan Allah. Kadang lucunya kan gini, kita Allahu Akbar, ingat, waduh, ini gimana besok jualan, ini gimana bisnis saya, ini gimana keluarga saya, ini gimana hutang saya. Sehingga wujudnya orangnya lagi sholat, tapi hatinya ngelambiar kemana-mana, mikirin pekerjaan, mikirin bisnis, mikirin usaha. Nah ini hatinya nggak hadir. Artinya hadir itu ya ketika Allahu Akbar, benar-benar kita, badan kita itu sedang sholat, qalbuhu hudur, hatinya itu hadir ketika sholat. Jadi jasadnya hadir, batinnya hadir ketika sedang sholat. Jangan sampai kita sudah Allahu Akbar, kemudian kita mikirin besok mau jualan apa, besok utang saya gimana. Nah itu nggak bagus. Jadi benar-benar hati kita dihadirkan ketika kita sedang melaksanakan sholat. Falaysa lahu min sholatihi illa ma aqala minha wa alla yu'jiba biha. Kita baca doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dalam sholat kita berikrar, ya Allah, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, wa mahyaya, ibadahku, wa mahyaya, kehidupanku, lillahi rabbil alamin, untukmu ya Allah. Diresapi doa-doa itu. Jadi khudur, kita baca Al-Fatihah diresapi, alhamdulillahi rabbil alamin, terima kasih Allah atas segala nikmat yang Kau berikan, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaum. Hati kita itu benar-benar meresapi, hadir dalam rangka melaksanakan sholat, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hati kita gak ngerambiang ke sana, ke sini, benar-benar fokus dalam situasi sholat. Nah itu yang dijelaskan di kitab yang namanya Kitab Sulam Taufik. Jadi ada syarat-syarat yang harus kita penuhi liqabuliha, agar sholat yang kita lakukan itu apa? Sholat yang kita lakukan itu mendapatkan qabul, diterima, mendapatkan keajaiban, mendapatkan pertolongan. Wa alla yu'jiba biha. Nah ini Anda ingat-ingat, jadi tadi ada beberapa poin yang saya sampaikan. Semoga nanti Anda bisa memenuhi poin-poin ini sehingga sholat tahajud Anda bisa diterima oleh Allah, sholat tahajud kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tahajud yang kita lakukan seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da abus solihin qablakum, menjadi tanda bahwa kita mengikuti orang-orang soleh, karena orang-orang soleh itu melaksanakan sholat tahajud, dan kemudian menjadi sholat yang qurbatun ilallah, sholat yang kita lakukan bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika kita dekat sama Allah, kita minta ini Allah kasih, kita minta itu Allah kasih. Allah melindungi kita dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang tidak kita sukai. Kemudian wa manhatul anil ismi, sholat tahajud yang kita lakukan ini menjadi pelebur dari dosa dan kesalahan kita, wa takfirul lisayyiati. Kemudian sholat yang kita lakukan karena kita sudah memenuhi syarat ini menjadi sholat yang menjaga kita dari segala keburukan, wa madradatul lidai anil jasadi. Dan sholat tahajud yang kita lakukan kemudian menjadi obat dari segala rasa sakit dalam kehidupan kita, baik jasad maupun badan ataupun batin. Itu yang harus Anda pahami. Semoga bermanfaat sebagai salah satu ikhtiar jalur langit agar kita bisa mendapatkan pertolongan dan keajaiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan bagi para jamaah yang mau ikhtiar melalui air ruqyah jalbi rizki juga silahkan. Ini air ruqyah, jadi kita sebagai umat muslim itu kan ikhtiar harus semangat melalui beberapa hal, salah satunya tahajud. Kemudian bisa Anda selain tahajud bisa ikhtiar melalui air ruqyah jalbi rizki ini. Air ruqyah yang dibacakan Al-Quran 30 juz, dibacakan sholawat, dibacakan zikir-zikir khusus yang fadilahnya sangat luar biasa. Mungkin gak bisa saya jelaskan secara rinci, yang pasti berkah Al-Quran syifa. Al-Quran itu kan syifa ya. Anda yang hutangnya banyak, hatinya gelisah, pikirannya kacau balau, insya Allah Anda minum air ruqyah jalbi rizki, hati Anda akan ditenangkan, pikiran Anda akan ditenangkan, sehingga insya Allah Anda bisa mendapatkan jalan keluar dari masalah hutang Anda. Bagaimana Anda bisa mendapatkan jalan keluar ketika hati Anda kacau, pikiran Anda nggak baik? Ini sebagai vitamin ya buat hati Anda. Kemudian misalnya Anda juga rezekinya seret karena diganggu oleh orang zalim, atau diganggu jin menghalang rezeki, santet, pelet, atau sihir yang nggak bagus, usaha Anda ditutup-tutupi, atau Anda punya anak nggak nurut, nggak soleh sama Anda sebagai orang tua, atau anak Anda belum dapat jodoh padahal sudah berumur. Intinya ketidakbaikan dalam hidup Anda, insya Allah berkah Al-Quran, berkah sholawat dihilangkan oleh Allah, diganti menjadi yang baik-baik. Silahkan yang mau pesan bisa hubungi saya melalui WhatsApp, tidak dijual, tidak ada harganya. Saya hanya membantu semampu saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.